Banyak orang bangga banget nyimpen emas, ngerasa aman, ngerasa hidupnya tenang, ngerasa sudah menjadi investor handal. Padahal di banyak kasus, emas itu bukan alat untuk melompatkan kekayaan. Emas itu lebih cocok disebut alat untuk mempertahankan daya beli. Kalau tahun 2000 harga nasi padang sekian, hari ini sudah naik sekian. Harga rumah naik, biaya hidup naik, dan emas ikut naik untuk menjaga nilai uang supaya tidak dihancurkan inflasi. Jadi emas itu seperti ibaratnya pelampung. Dia menjaga kamu supaya kamu tidak tenggelam. Tapi pelampung tidak membuat kamu sampai lebih cepat ke pulau tujuan. Nah, sekarang yuk kita ngomongin sedikit tentang BTC, tentang Bitcoin. Dan sebelum ada yang bakal emosi besar, ini bukan ngajarin judi ya, ini bukan ngajarin FOMO, ini ngajarin cara melihat perbedaan mindset. Tahun 2015, harga Bitcoin masih sekitar 3,1 juta rupiah. Kalau waktu itu ada orang punya uang 2 jutaan aja, dia bisa dapetin sekitar 0,64 Bitcoin. Dan sekarang kita masuk ke tahun 2026. Kalau harga Bitcoin sekarang misalnya di kisaran 1,5 miliar per BTC, maka 0,64 Bitcoin nilainya setara sekitar 960 juta, hampir 1 M. Dari 2 juta jadi hampir 1 M. Bukan karena sulap ini, bukan karena pesugihan, bukan karena kerja lembur 30 tahun, tapi karena dia masuk ke aset yang pertumbuhannya brutal. Dan disinilah banyak orang sudah gagal paham. Mayoritas manusia itu sibuk mencari aman. Padahal terlalu aman seringkali membuat hidup kamu itu nggak bertumbuh, tidak bergerak. Uang di tabungan ya bakal dimakan inflasi. Deposito kalah sama kenaikan harga properti. Emas nilainya bertahan, tapi jarang mengubah kelas sosial seseorang secara ekstrim. Makanya, coba kita lihat realita. Berapa banyak orang jadi miliarder karena beli emas? Ada sih, tapi ya sedikit. Sekarang lihat Bitcoin. Lihat berapa banyak orang biasa, anak muda biasa, pegawai biasa-biasa aja, orang yang dulunya diremehin, yang hidupnya berubah total karena mereka berani memahami teknologi baru lebih awal. Dan lucunya, saat Bitcoin masih murah, semuanya bilang, ah ini sih scam, ini cuma gelembung, ah ini sih gak ada bentuknya, gak ada fisiknya, gak bisa dipegang, gak bisa disentuh. Tapi setelah naik ribuan persen, orang yang sama datang sambil dia bilang, coba dulu saya ikut beli. Masalah terbesar manusia itu bukannya dia tidak punya peluang. Masalah terbesar manusia itu selalu ngeremehin peluang saat harganya masih terjangkau, masih sangat murah. Mereka baru percaya setelah harganya naik tinggi, hampir tidak terjangkau. Mereka baru yakin setelah sudah sangat terlambat. Mereka baru masuk saat media ramai, dan akhirnya mereka beli di pucuk. Karena apa? Takut ketinggalan. Lalu kemudian rugi, akhirnya kapok, akhirnya nyala-nyalain asetnya. Padahal yang salah itu bukan asetnya. Yang salah itu adalah mentalitas kerumunan, mentalitas ikut-ikutan. Orang miskin selalu butuh validasi dulu sebelum dia bergerak. Sedangkan orang cerdas, dia belajar dulu sebelum mayoritas sadar. Sekarang aku mau tanya, seandainya kamu bisa kembali ke tahun 2015, kamu dikasih cuma 2 pilihan, simpan 2 juta di emas, atau kamu akan beli Bitcoin? Aku rasa mayoritas orang pasti pilih emas,
Karena apa? Terasa aman, karena terasa nyata, bisa dipegang, bisa dimiliki. Dan itulah masalahnya. Manusia itu terlalu percaya pada sesuatu yang bisa disentuh, tapi gagal memahami sesuatu yang nilainya dibangun oleh teknologi, oleh jaringan, dan kelangkaan digital. Bitcoin itu bukan sekedar koin internet. Bitcoin adalah aset dengan suplai terbatas, cuma 21 juta. Uang fiat bisa dicetak terus-menerus. Makanya setiap tahun harga kebutuhan selalu naik. Karena apa? Karena nilai uangmu itu diam-diam diperkecil. Kerja makin keras, daya beli makin lemah, dan ironisnya, mirisnya, masih banyak orang bangga menabung uang cash berpuluh-puluh tahun di tabungan bank biasa. Padahal itu seperti ibaratnya menyimpan es batu di bawah sinar matahari. Kelihatannya es batunya masih ada, tapi ya diam-diam mencair, meleleh. Sekarang denger, emas cocok untuk ngejaga kekayaan kamu, harta kamu. Sedangkan Bitcoin cocok untuk pertumbuhan agresif. Orang kaya dunia banyak yang punya emas, tapi mereka juga mulai masuk ke Bitcoin. Kenapa? Karena mereka ngerti satu hal, di era digital, aset digital akan mengambil peran yang sangat besar. Dan di sini jangan salah paham, Bitcoin juga brutal, naiknya sangat brutal dan turunnya juga sangat brutal. Bisa turun 50%, bisa bikin mental kamu hancur seketika kalau kamu masuk tanpa ilmu. Makanya jangan pernah investasi pakai uang yang buat kamu makan sehari-hari. Jangan pakai uang darurat. Jangan ikut-ikutan kata influencer. Jangan beli karena kamu FOMO. Belajar dulu, karena aset terbaik di dunia ini tetaplah otak kamu sendiri. Kalau otak kamu kosong melompong, dikasih emas bisa kamu jual habis, dikasih Bitcoin juga kamu bisa jual panik ketika turun. Tapi kalau pola pikirmu strong, pola pikirmu kuat, aset akan jadi alat untuk mempercepat hidupmu. Dan satu lagi, banyak orang menghina Bitcoin selama bertahun-tahun, tapi hidup mereka ya tetap sama, tetap gitu-gitu aja. Gaji naik sedikit, utang naik banyak, gaya hidup naik cepet, tapi asetnya wassalam, masih tetap nol. Sementara orang yang diam-diam belajar menabung rutin, sabar, justru sekarang menikmati hasil compounding terbesar abad ini. Ingat ya, kesempatan besar itu selalu terlihat bodoh di awal-awalnya. Dulu internet aja dianggap aneh, ya kan? Media sosial dianggap gak penting. Konten kreator dianggap sebagai itu pengangguran, bikin konten-konten gak jelas. Sekarang semua rebutan masuk. Bitcoin juga begitu. Mayoritas manusia tidak dibayar karena kerja keras. Mereka dibayar karena seberapa cepat memahami perubahan. Dan ini poin yang sangat penting. Tujuan investasi bukan terlihat pinter. Tujuan investasi itu adalah untuk memperbesar probabilitas kebebasan finansialnya kamu. Kalau emas membuatmu tidur lebih nyenyak, silahkan investasikan harta kamu di emas. Kalau Bitcoin membuatmu belajar masa depan teknologi dan keuangan, silahkan. Tapi jangan hina sesuatu yang belum kamu pelajari, apalagi kamu gak pahami. Karena sejarah berkali-kali ngebuktiin yang ditertawain di awal-awal sering jadi sesuatu yang dikejar semua orang di akhir. Dan mungkin 10 atau 20 tahun dari sekarang akan ada orang yang berkata, "Oh gila ya, dulu Bitcoin masih miliaran kecil." Sama seperti hari ini orang berkata, "Coba aja dulu saya beli waktu masih 3 jutaan." Tapi kan penyesalan itu selalu datangnya paling akhir. Jadi emas itu menjaga nilai kekayaan kamu, sedangkan Bitcoin berpotensi melipat gandakan kekayaan. Emas
cocok untuk bertahan dari inflasi. Bitcoin cocok untuk pertumbuhan agresif di era digital. Peluang besar selalu terlihat bodoh di awal-awal. Saat murah disebut sebagai scam, saat mahal semua orang menyesal terlambat masuk. Bukan soal asetnya, tapi pola pikir investornya. Orang panik akan rugi di aset apapun, sedangkan orang berilmu tahu cara sabar, akumulasi, dan berpikir jangka panjang. Kalau kamu cuma mencari aman, hidupmu mungkin tetap jalan, tapi ya lambat. Tapi kalau kamu mau belajar memahami perubahan dunia lebih cepat dari mayoritas orang, peluang hidupmu bisa berubah drastis. Karena masa depan tidak dimenangkan oleh orang yang paling kuat, tapi oleh orang yang paling cepat beradaptasi.